Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih setelah hampir setengah tahun kita nggak ketemu. Di tahun ini saya akhirnya membuat konten kembali yang akan membahas, di episode kali ini akan membahas mengenai ada 5 audio yang harus teman-teman ketahui saat membuat film walaupun hanya menggunakan handphone. Enter in Mohan Pone Filmmaker. Enter in Mohan Pone Filmmaker. Ya, di episode kali ini saya perlu jelaskan, saya tidak akan membahas mengenai teknik cara merekam, alat yang digunakan, kemudian bagaimana shot angle, tetapi saya ingin memberikan satu informasi. Jadi banyak pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan bagaimana sih membuat audionya, kok abang kalau bikin film kok audionya bisa jelas, crisp, bagus, kemudian ya seperti film, seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu ada beberapa audio yang disatukan yang teman-teman khusus untuk pemula ya, ini harus tahu. Bagi yang sudah profesional, izin saya membagikan ini untuk yang masih benar-benar pemula, ingin berkarya menggunakan smartphone dengan alat seadanya, dan ini perlu disampaikan supaya teman-teman walaupun dengan alat seadanya bisa mendapatkan hasil yang paling tidak mendekati seperti film pada umumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share ini ya, kalau memang informasinya dirasa bermanfaat gitu. Nah, sebelumnya ini saya ada di taman, saya bekerja sama dengan OneLuck, yaitu kalau teman-teman tertarik untuk membeli tanaman hias yang apik, cantik gitu ya, silakan buka shop.oneluck.com. Oke, apa saja sih 5 audio yang teman-teman perlu ketahui pada saat teman-teman membuat film ya? Saya mengklasifikasikannya, sorry saya agak nervous, udah lama nggak di depan kamera, mengklasifikasikannya menjadi 2 bagian besar ya. Ini menurut saya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah audio yang harus Anda siapkan pada saat shooting on location dengan audio yang Anda siapkan pada saat post-pro atau editing ya. Kalau untuk yang bagian pertama, yaitu pada saat syuting, tentu yang pertama harus diperhatikan adalah audio yang pertama adalah dialog seperti ini ya. Saat ini saya hanya membuat konten bocor seperti ini, kelihatan mic-nya tidak masalah. Tetapi ketika teman-teman membuat film, tentu tidak boleh terlihat mic-nya seperti ini ya. Jadi audio itu menjadi audio dialog, menjadi komponen utama untuk memberikan informasi yang sifatnya verbal ya, ibaratnya menyampaikan suatu adegan dengan cara dialog, ngobrol, verbal, sehingga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan bayangan, oh iya masuk akal ceritanya, dialog-dialog di dalam film. Dan biasanya dialog dalam film itu selalu paling menonjol ya di dalam film apapun, karena ingin mendapatkan informasi dari aktor-aktor yang memainkan peran di dalamnya ya. Untuk bagaimana mendapatkan kualitas audio merekamnya dengan baik sudah ada di konten-konten saya yang lain ya. Silahkan jelajahi channel ini ya. Bagaimana cara merekam, alat yang digunakan seperti apa, softwarenya seperti apa, bagaimana jika menggunakan HP, udah saya bahas semua. Cuman di sini saya perlu, ada yang lupa waktu itu menyampaikan audio apa saja selain hanya sekedar audio dialog ya. Tetapi dialog itu menjadi penting karena dialog itu yang bagaimana disampaikan di dalam skenario ya. Nah, tetapi ada juga audio yang lain yang teman-teman juga harus perhatikan, terutama sutradara, bagaimana mengarahkan sound recordist atau perekam audio. Jadi director di sini harus benar-benar mengarahkan apa saja yang ingin ditonjolkan dari sisi audio di dalam film.
Misalnya filmnya itu horor, otomatis mungkin jejak langkahnya, suaranya terdengar, suara jangkrik terdengar, seperti itu. Nah, itu tidak cukup dengan audio bawaan satu audio yang digunakan untuk dialog. Audio dialog mungkin bisa langsung direkam langsung ke dalam video satu tidak terpisah. Tetapi audio yang lain itu adalah audio yang terpisah yang teman-teman harus persiapkan. Nah, setelah dialog udah tahu ya, dialog gambarannya seperti biasa. Orang rata-rata pasti fokusnya ke dialog. Tapi begitu menonton kok kayak ada yang kurang ya, kurang tebel di sini, kurang seperti film lah, seperti itu. Yang kedua adalah Foley. Foley itu sebenarnya nama seseorang yang ibaratnya di zaman dulu, silakan search ya, saya lupa nama lengkapnya, tapi Foley, F-O-L-E-Y ini adalah nama orang sebenarnya. Kemudian tekniknya itu adalah makin membuat rasa dari film melalui audio itu menjadi mantap gitu ya. Misalnya pada saat saya adegan misalnya sedang selain bicara, aduh saya capek sekali. Terus, nah suara nafas itu tidak bisa serta-merta hanya dilakukan menggunakan audio bawaan dialog untuk dialog ya, mic untuk dialog. Jadi teman-teman butuh yang namanya Foley. Nah Foley itu adalah suara, misalnya suara tarikan nafas, jejak langkah, itu teman-teman harus ambil on location. Karena kalau setelah post production takutnya realistiknya akan berubah. Ya, Foley itu suara nuang air. Nah, itu suara airnya diambil audionya secara terpisah selain audio master yang biasanya hanya untuk dialog ya. Jadi ketika seseorang itu menghela nafas, itu terdengar walaupun shotnya jauh tapi masih terdengar, itu akan membuat filmnya semakin realistik di kepala penonton ya, imajinasi penonton itu menjadi semakin real. Jejak langkah, kemudian suara lain yang dikecilkan tapi itu yang ditonjolkan, itu biasanya di Foley ya. Nanti prakteknya akan saya jelaskan di channel ini. Nah, yang pertama dialog, yang kedua Foley ya. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman membuat film, audio ini menjadi sangat penting ya. Berbeda dengan membuat vlog atau ya seperti saat ini saya membuat tutorial, bodo amat ada suara-suara yang lain. Tapi kalau film, audio ini sangat krusial. Jadi akan mempengaruhi mood dari film. Kalau tiba-tiba teman-teman audionya tidak diperhatikan, ada suara anak kecil, ada suara motor lewat, itu mengganggu sekali ketika itu dijadikan sebuah film. Atau apalagi film itu didengarkan pakai headset, apalagi di bioskop dengan audio yang sangat besar, itu akan kelihatan. Ya, kalau cuma pakai HP kecil, dengerin itu nggak kelihatan. Nah, inilah menjadi penting. Audionya, dialog, sudah saya kasih tahu berkali-kali di konten yang lain, khusus dialog, untuk bagaimana membuat menjadi clear, bagaimana cara menempatkan mikrofon. Yang kedua adalah Foley, ya. Jadi teman-teman harus merekam tadi Foley ya, Foley harus direkam dengan baik. Yang ketiga nih, yang ketiga ini pada saat syuting adalah ambience atau biasanya room tone. Ya, jadi ibaratnya suasana atau audio asli dari sebuah adegan atau sebuah set atau sebuah scene dari sebuah film. Jadi biasanya ambience itu kalau sound recorder sudah tahu apakah ambience itu bisa diakali di studio atau memang audio itu tidak bisa diakali. Misalnya keramaian dari sebuah pasar yang sangat spesifik, itu otomatis suara ambience dari pasar tersebut harus diambil. Jadi setelah ambil take adegan, biasanya sound recorders akan merekam suara asli dari si suasana pasar misalnya kayak gitu. Itu ambience. Atau kalau di dalam ruangan, misalnya dia memutar kipas angin, maka suara kipas tuh samar-samar harus direkam. Atau suara AC ya, atau suara, biasanya kalau di dalam ruangan itu ada suara teng gitu sebenarnya, tapi tipis. Kalau saya dengerin detail itu ada. Nah, itulah room tone, itu diperlukan. Nanti di channel ini akan saya jelaskan keperluannya untuk apa, bagaimana cara mengambilnya ya. Intinya yang bagian pertama sudah ya, dialog, Foley, kemudian ambience ya. Ini tantangannya kalau seandainya walaupun pakai HP, saya film-film pakai HP, ini saya lakukan. Jadi teman-teman jangan heran atau jangan bingung kok bisa seperti itu, karena ini saya lakukan. Yang kedua adalah audio yang tidak menuntut diambil pada saat on location atau pada saat syuting, yaitu tentu sound effect. Yang kedua adalah musik scoring atau soundtrack. Yang pertama sound effect ya. Nah, seperti suara anak kecil terdengar nggak di belakang saya itu, kalau seandainya di film itu dibutuhkan suara samar-samar dari jauh, itu juga dimasukkan ke dalam film, itu menjadi sound effect, teriakan seperti itu ya.
Jadi ini hampir sama mekanisme pengambilannya seperti Foley, artinya audio yang diambil terpisah yang kemudian dimasukkan ke dalam film. Tetapi biasanya kalau sound effect itu yang paling mudah kalau seandainya bingung dengan Foley itu apa. Kalau sound effect itu misalnya kayak film-film Hollywood yang menggunakan efek, misalnya pedang keluar sinar, kemudian ada suara ngeng, itu dibutuhkan sound effect ya. Kemudian yang berikutnya adalah soundtrack atau musik scoring. Musik scoring itu hampir sama. Kalau soundtrack biasanya cenderung kayak ada lagu. Nah, itu jadikan soundtrack. Atau kalau seandainya musik scoring itu cuman instrumental, misalnya film horor, deng 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 deng, itu musik scoring. Jadi audionya itu selengkap itu untuk membuat filmnya realistis. Tapi secara tanpa disadari, kok ini kayak film ya? Karena memang semua audio tadi, paling tidak 5 tadi sudah diperhatikan pada saat syuting atau pada saat editing. Memang untuk sound effect maupun soundtrack, kalau efek-efek spesial ya itu butuh cara khusus ya, misalnya di studio membuat suara-suara tertentu. Bahkan kalau seperti musik scoring atau soundtrack itu juga menggunakan orkestra. Tapi teman-teman kan nggak usah khawatir, banyak sekali di YouTube Audio Library saja sudah banyak yang gratis, tinggal teman-teman pandai-pandai meletakkan sesuai mood dari film. Seperti itu ya. Jadi ada 5 hal yang saya bagi 2, yaitu paling tidak harus dilakukan pada saat syuting dan juga bisa dilakukan setelah syuting. Dialog, Foley, ambience, kemudian ada soundtrack dan juga ada sound effect, ya ada 5 tadi ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan heran kalau ada karya walaupun pakai HP kemudian itu bisa sangat seperti film, karena itu diperhatikan dan tentu dengan teknik editing. Nah, untuk editing atau mungkin cara pengambilan dan segala macam akan saya sampaikan di konten berikutnya. Jadi konten ini segitu dulu ya. Jadi ini gambaran besarnya supaya teman-teman nanti ketika saya ngomong Foley, teman-teman apaan Foley? Nah, sudah melihat konten ini ya. Sudah melihat konten ini, sudah tahu, oh ini istilah Foley, oh ini sound effect, oh ini musik scoring, ya. Musik scoring tadi adalah apa? Yaitu berkaitan dengan musik-musik instrumental yang menguatkan film, ya. Tadi jelas ya, beda dengan soundtrack, misalnya lagu, ya, sudah tahu. Nah, dari 5 hal tadi teman-teman harus pikirkan sebelum teman-teman syuting, ya. Jadi skenario jadi itu dipikirkan, jadi sehingga pada saat syuting itu nggak ada yang kelupaan. Makanya teman-teman butuh tim untuk mengingatkan itu, menceklis itu pada saat syuting, supaya teman-teman memiliki film yang memiliki kekuatan emosional yang tersampaikan kepada para penonton. Ya, itu dulu. Oh ya, saya lupa tadi kenapa saya di background saya adalah banyak tanaman, karena kebetulan saya juga bekerja sama dengan OneLuck, yaitu toko yang menjual belikan tanaman, ada di shop.oneluck.com. Teman-teman kunjungin aja di sana. Jangan lupa like and subscribe, karena dengan begitu teman-teman membagikan hal baik. Insya Allah bagikan saja yang baik-baik dari channel ini supaya teman-teman bisa belajar. Dan kalau ada pertanyaan atau kritik, sampaikan dengan kalimat yang baik, yang santun. Insya Allah saya balas. Rata-rata saya balas, walaupun tidak langsung saya balas ya, saya butuh waktu. Mungkin karena kesibukan, tapi insya Allah pasti saya balas selama itu kapasitas saya untuk menjawabnya. Ya, seperti itu ya. Dan kalau teman-teman ingin belajar soal bagaimana membuat karya dengan handphone, cukup belajar di Handphone Filmmaker, di playlist Handphone Filmmaker di channel ini ya. Karena Handphone Filmmaker, siapa aja bisa bikin film walaupun cuma dengan handphone.